Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Imadatus Sakdiah, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, NIM 123100097, kelas 1D, semester 1. Nah, kembali lagi pada video saya kali ini yang akan membahas tentang filsafat ilmu. Di mana video sebelumnya saya telah membahas materi tentang what is this thing called science, yaitu yang disebut dengan sains. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi filsafat ilmu yang masih sama pada buku terbitan A.F. Chalmers yang terbitan ketiganya. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas di chapter 14 yang berjudul Why Should the World Obey Laws? Yang artinya mengapa dunia harus mematuhi hukum. Baik, langsung saja kita akan masuk pada pembahasannya. Baik teman-teman, jadi mengapa dunia harus mematuhi hukum? Nah, kata-kata ini jika kita sangkutkan kepada sosial, maka hukum sangat penting bagi manusia. Bagaimana jika tidak ada hukum di dunia ini? Maka akan berantakan, akan porak-poranda atau tidak teratur dunia ini. Nah, maka diperlukannya suatu hukum agar manusia dapat mematuhi aturan. Dan selain itu, dengan adanya hukum, manusia bisa saling menyuarakan keadilan dan untuk kepentingan mereka dalam hidup tolong-menolong, yang dimana ada dibahas oleh ilmuwan yang mengatakan bahwa hukum sangat penting untuk suatu kehidupan keberlangsungan manusia agar mendapat seperti kita dapat bersosial dengan baik, dapat saling membantu dan lain sebagainya. Nah, pada pembahasan di chapter 14 ini tidak hanya menyangkut tentang kesosialan atau hukum untuk kemanusiaan. Bagaimana hukum ini untuk materials atau praktik-praktik ilmiah. Nah, apakah dunia akan mematuhi hukum atau sebaliknya? Apakah sains atau praktik ilmiah akan mematuhi hukum dunia? Nah, jadi apakah bisa materials dikatakan mematuhi hukum? Sebenarnya materials ini menghasilkan suatu hukum. Jadi materials ini menghasilkan suatu hukum yang dimana materials ini mengandung fakta-fakta yang melahirkan suatu hukum. Misalnya kecepatan dalam jatuhnya sebuah benda, perubahan bentuk. Nah, itu yang disebut dengan materials yang ada. Dia menghasilkan hukum. Kemudian ada pertanyaan di dalam chapter 14 ini yang dimana mempertanyakan apa itu sains. Nah, ini bukan suatu jawaban yang mudah yang kemudian dijawab oleh ilmuwan Boyle bahwa Tuhan membuat materi berperilaku sesuai dengan hukum yang Dia tetapkan. Nah, itu menurut jawaban Boyle. Kemudian ada juga dikemukakan oleh Galileo yang dengan eksperimennya atau faktanya pada musim gugur, daun-daun kering atau daun yang telah layu tidak berjatuhan secara serempak, tetapi jatuhnya sama dengan kecepatan yang sama. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa praktik ilmiah atau hukum itu tidak dipatuhi oleh praktik ilmiah atau sains material. Jadi mereka inilah yang menghasilkan suatu hukum. Jadi bisa kebalikannya, hukum
hukumlah yang mematuhi materials, karena materials ini yang menghasilkan suatu hukum secara fakta. Seperti yang dikemukakan oleh salah satu ilmuwan di dalam chapter 14 ini, yang menyebutkan bahwa sesungguhnya benda padat akan tenggelam ketika diletakkan di permukaan air, ditentang dengan pernyataan bahwa sebuah jarum jika diletakkan di atas air akan mengapung. Nah, itu termasuk telah melanggar suatu hukum, tetapi tidak berkonsekuensi atau menyebabkan suatu pelanggaran. Berbeda dengan manusia. Jika manusia melanggar suatu hukum, maka dia akan mendapatkan konsekuensi atau pelanggaran sebab akibatnya tersebut. Begitu juga untuk keteraturan suatu hukum. Keteraturan suatu hukum ini biasanya ada kesulitan pada faktanya, seperti misalnya rokok dan kanker paru-paru. Jadi fakta atau keteraturan suatu hukum ini disebut dengan merokok menyebabkan kanker paru-paru, tidak sebaliknya. Kanker paru-paru disebabkan oleh rokok. Jadi hukum ini juga mempunyai keteraturan walaupun tidak terlalu penting, tetapi juga disebutkan di dalam chapter 14 ini, hukum juga memerlukan keteraturan hukum. Nah, kesimpulannya, jadi mengapa dunia harus mematuhi hukum? Untuk sosial, sudah pasti harus mematuhi hukum. Karena jika tidak mematuhi hukum, akan mendapatkan sebab dan akibatnya. Nah, teruntuk kepada materials, praktik-praktik ilmiah, mereka bisa mematuhi hukum dan melanggar hukum tanpa ada konsekuensi atau pengecualiannya. Karena banyak eksperimen-eksperimen para ilmuwan yang menghasilkan suatu hukum yang melanggar hukum, yang tidak sesuai dengan hukum yang ada, tetapi tidak ada konsekuensi atau pengecualiannya. Jadi setiap eksperimen yang terjadi tidak ada konsekuensi atau boleh-boleh saja, seperti itu. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari mengapa dunia harus mematuhi hukum. Saya harap pembahasan saya dapat dimengerti dan bisa dipahami. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.